Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Kang Dadan Spiritual. Hari ini kita akan bersilaturahmi dan berizaroh ke makam Eyang Dalem yang ada di Cager, daerah Kuningan, Jawa Barat. Inilah nampak depan dari petilasan yang Prabu Siliwangi, dan beberapa ada makam waliullah yang berada letaknya di dalam Eyang Dalem Cager. Kita akan masuk ke dalam, dan inilah nampak depan dari petilasan Eyang Dalem Cager, dan kita akan segera memasukinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Suasananya masih terlihat asri dan benar-benar masih terjaga keasriannya. Di pintu masuk pertama ada pos 1 untuk penjagaan pengunjung, dan di sini ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Kita akan memasuki ke dalam. Seperti inilah sekeliling perjalanannya menuju Eyang Dalem Cager. Eyang Dalem Cager atau yang biasa disebut dengan Mbah Cager adalah salah satu tokoh pejuang Islam di Kuningan. Nama aslinya adalah Eyang Satariah atau yang disebut dengan Satari. Beliau juga seorang abdi dalam Kesultanan Cirebon. Mbah Cager adalah Sunan Wanafri dari Majalengka. Beliau berserta pimpinan pasukannya Syekh Rama Haji Irengan mendapatkan tugas dari Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan Islam di wilayah Kuningan, sekaligus menjaga wilayah tersebut dari serangan Galuh Ciamis. Diceritakan dalam sejarah bahwa wilayah Dharma merupakan pos pertahanan kerajaan Islam Cirebon yang difungsikan untuk menahan serangan dari kerajaan Galuh Talaga dan kerajaan Galuh Ciamis. Pasca peperangan antara kerajaan Islam Cirebon dan kerajaan Galuh Ciamis dan Talaga, Syekh Rama Haji Irengan mulai merintis wilayah Dharma dibantu Mbah Cager dan Syekh lainnya untuk menyiarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Beliau mendirikan sebuah pesantren, kemudian merintis Dharma menjadi pusat kegiatan para ulama. Situs Mbah Cager sendiri berada di Desa Cager, Kecamatan Dharma, Kuningan. Makam ini berada di tengah hutan dan berada di bawah pengawasan Perum Perhutani Unit 3, Jawa Barat dan Banten. Makam Mbah Cager sendiri dibentuk dari tumpukan batu loh, dan belum banyak yang diketahui oleh peziarah sehingga makam ini terkesan sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kang Dadan Spiritual, sekarang kita sudah berada di pintu masuk petilasan ataupun tempat keramatnya Eyang Dalem Cager. Sekarang kita tepat persis di depan pintu tempatnya petilasan Eyang Dalem Cager. Ikutin, kita akan berdoa di dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
sore. Dengan Bapak siapa saya berbicara saat ini? Dari Pak, saya Pak Ahdi. Pak Ahdi ini pengurus ini atau orang asli Ya, Cager? saya asli dari sini. Ya, ngurus-ngurus di sini, bantu-bantu nyapu gitu. Baik. Dan di sini ada mungkin Bapak sedikit tahu tentang cerita dari Eyang Dalam Cager ini. Mungkin di sini yang petilasannya ada siapa saja nih? Yang petilasannya nih ada Damar sama Bulan. Betul. Terus Prabu Siliwangi petilasannya. Nama ini yang dalam cagernya yang Ini yang dalam cager ya. Yang di sana itu berarti petilasan yang Prabu Siliwangi. petilasan Prabu Siliwangi itu. Ada yang di bawah tuh apa aja, Pak? Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz ya. Ya, yang di bawah kolam. Mungkin ada sedikit cerita mungkin kenapa banyak peziarah yang datang ke sini, Pak? Ya, peziarah ini yang katanya minta barokahnya, minta di panjangkan umurnya, rezekinya lancar gitu. Dan biasanya menurut cerita yang saya tahu juga bahwa di Cager ini banyak ketika orang yang untuk mencari kesembuhan ke sini ya, Pak? Iya, katanya sih. Kalau ke sini langsung mau jarah kayak yang dalam cager, katanya ada petuah-petuahnya gitu. Oh, siap. Jadi seperti itulah gambaran singkat dari yang dalam Cager. Mungkin beliau hanya sebagai pengurus ataupun yang bersih-bersih di lingkungan sini. Nanti kita akan telusuri lebih dalam lagi seperti apa yang dalam Cager. Nah, sekarang pemirsa, saya sudah berada di jalan menuju ke sebuah sumber mata air yang dipercayai sebagai air kesembuhan ataupun untuk sebagai awet muda ataupun air untuk kejayaan, karena disebut dengan cai kawijayaan. Jalannya setapak dan sedikit terjal, jadi kalau ke sini harus sedikit hati-hati dan pelan-pelan untuk menapaki jalannya, karena curam untuk menuju ke bawah tuh. Nah, Cikajayaan untuk air mata air kejayaan ataupun supaya awet muda ataupun supaya sembuh dari segala macam jenis penyakit, dan kita akan mengambil air ataupun berwudu di sana. Untuk kejayaan ataupun untuk kesembuhan, kita berdoa dan meminta sama Allah untuk dikabulkan apa yang kita inginkan. Airnya cukup jernih dan bersih, jadi aman untuk diminum juga. Jadi luar biasa, segar sekali. Dan konon air di sini tetap segini terus, walaupun dengan keadaan tertentu dia tetap airnya tidak berubah dan besarnya tetap segini. Kita sudahi penelusuran kali ini di Cai Kawijayaan atau Cai Kejayaan, tempatnya air yang sendang untuk kesembuhan ataupun awet muda. Mudah-mudahan apa yang saya tayangkan bermanfaat buat pemirsa Anda dan Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.